البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalam Syekh Utsaimin bukan dalil. Apakah layak untuk kemudian dibatasi celaan itu hanya dalam masalah akidah, sementara dalil-dalil dalam Quran was sunnah dan juga dari praktek para salaf tidak membatasi yang seperti itu? Sebagaimana contoh dari para salaf, contoh Imam Ahmad mencela dengan celaan yang keras terhadap Abu Thawr. Abu Thawr akidahnya bagus, tapi ketika salah dalam fikih dengan kesalahan yang jelas dari dalil-dalil dicela. Demikian pula misalkan tatkala Ibnu Abbas mencela beberapa tabi'in yang salah dengan celaan yang keras dan seterusnya, maka tidak layak untuk kalam Syekh Utsaimin jadikan sebagai dalil kemudian memalingkan muslimin dari dalil-dalil yang sebenarnya dan praktek para salaf. Dan contoh banyak sekali. Lagi pula apa yang dimaksudkan dengan akidah oleh si Abdullah Tuwaisikal itu, Muhammad Abdul Tuwaisikal itu. Apakah memang akidah itu hanyalah masalah asma wa sifat? Dalam masalah akidah ada pembahasan masalah manhaj, ada pembahasan masalah wajibnya untuk menghindar dari bid'ah-bid'ah dan wajibnya untuk mencela dari orang yang berbuat bid'ah dan menjauh dari orang yang berbuat bid'ah. Seperti para sururiyun dan sebagainya itu mereka membuat bid'ah, mereka layak dicela dan layak untuk dihajar setelah tegak hujjah dan sebagainya itu. Dan juga pembahasan tentang fikih yang dalilnya sangat jelas kemudian orang sengaja menyelisihinya. Mana dalil yang melarang untuk mencela? Boleh dicela. Sebagaimana sahabat yang yaitu Abdullah ibnu Mughaffal bahkan menghajar orang yang kerabatnya yang menyelisihi dalil yang jelas, yaitu masalah khadf. Atau Ibnu Umar yang menghajar anaknya sampai mati karena anaknya tidak mengikuti syariat Nabi dalam masalah fikih, yaitu melarang wanita yang minta izin untuk pergi ke masjid dan sebagainya. Apakah berarti salaf itu salah? Justru salaf inilah yang tolak ukur menjadi tolak ukur kebenaran. Jadi kalam Syekh Utsaimin kalau betul diikuti, kalau salah ya tidak boleh diikuti. Kulun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibah hadzal qabr. Setiap orang mungkin ucapannya diambil dan mungkin pula untuk ditolak kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ruf ini asar Imam Malik dan asar Hakam bin Utaibah, asar Mujahid, bahkan ini hadisnya boleh disahihkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibni Abbas yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun masalah fanatisme, memang itu harus kembali ke orang per orang. Fanatisme dalam artian benar atau salah ini pendapat saya tanpa melihat bagaimana dalil Quran was sunnah dengan pemahaman para salaf, atau benar atau salah ini adalah pendapat grup saya atau pendapat guru saya. Inilah fanatisme yang buruk, yang tercela, dan inilah yang batil, yang diharamkan, dan inilah sifat jahiliyah. Tidak melihat benar atau salahnya sesuai dengan dalil, tetapi itu kelompok saya. Nah, yang seperti ini layak dicela dan yang melakukan itu dia tercela. Tapi kalau memang kalam yang batil itu dicela sesuai dengan syariat, maka itu tidak dikatakan sebagai fanatisme. Sama saja itu masalah akidah atau bukan masalah akidah. Kalau perkaranya adalah sudah ijma', seperti ijma' tentang haramnya gambar makhluk bernyawa dan lafaz surah itu adalah umum. Kemudian orang menakwil-nakwil dengan alasan teknologi dan sebagainya, ini memang batil dan hawa nafsu. Yang sudah tegak hujah layak untuk dicela. Perkara dosa besar, perkara yang di situ Allah Ta'ala menjadikan itu sebagai kezaliman yang paling besar karena orang mencoba meniru Allah di dalam mencipta. Padahal zaman sekarang betul-betul gambar itu sangat mirip dengan ciptaan Allah dibanding dengan masa lampau, masa Nabi. Maka kalau di zaman Nabi aja dicela sekeras itu, bagaimana dengan yang zaman sekarang? Tahu-tahu malah dijadikan sebagai metode dakwah, sebagai cara ibadah. Ini bid'ah. Pelakunya adalah mubtadi'. Tidak layak kemudian setelah itu dia berusaha membela diri dengan alasan, oh ini fanatik, mencela padahal bukan akidah. Bagaimana bukan akidah? Sementara masalah gambar itu ada dalam kitab Tauhid. Bagaimana bukan akidah? Sementara dalam prinsip-prinsip akidah adalah Allah dan Rasulnya lebih diutamakan daripada pendapat yang lain. Wajib semuanya ketika ada khilaf kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan wajib untuk memahami Quran wa sunnah dengan pemahaman salaf. Ini akidah. Ini sudah disebutkan dalam prinsip-prinsip akidah. Maka yang mencela itulah dia orang yang melembekkan permasalahan, berusaha untuk membela ahli batil dan kebatilan dirinya sendiri dan seterusnya. Demikian pula kalau perkaranya tidak ada ijma' tapi ada dalil yang jelas.
Maka yang menyelisihi dalil yang jelas, dia dikatakan fasik atau dikatakan sesuai dengan kadarnya. Tapi kalau perkaranya masih ijtihadiyah, masih memang sangat samar-samar dalilnya, itu yang mencela memang dia disalahkan justru. Tapi kalau sekedar mengatakan ini marju, ini tidak kuat, yang betul ini, itu baik. Bukan kemudian saling diam dan saling kita saling bersepakat di dalam perkara, kita saling menolong dalam perkara yang kita sepakati dan kita saling memaafkan dalam perkara yang kita perselisih. Ya, ini bukan seperti itu. Bukan memakai prinsipnya Hasan al-Banna, tapi semuanya diletakkan pada hukum syariat yang jelas dalam Quran wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Yang memang jelas-jelas masih ijtihadiyah, yang dalilnya belum jelas. Maka ini disalahkan, yang salah disalahkan, tetapi dengan adab-adab mengatakan yang rojih ini, walaupun yang itu pun ada sisi kekuatan misalkan. Bukan didiamkan, tetapi dikatakan ini salah, ini yang betul, dalilnya begini, tanpa memburuk-burukkan karena perkaranya masih ijtihadiyah. Tapi kalau dalilnya jelas dan dia diselisihi, maka yang menyelisihi itulah yang batil karena dalilnya jelas. Sementara kita wajib untuk tunduk kepada kebenaran. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka, jantung mereka tunduk kepada kebenaran dan kepada peringatan Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan jangan sampai mereka seperti orang-orang yang telah diberikan pada mereka kitab sebelum itu, kemudian masa yang panjang berlalu atas mereka, akhirnya hati mereka menjadi kaku dan keras dan kebanyakan mereka fasik. Jadi yang menyelisihi kebenaran setelah tegak hujjah dia adalah fasik, atau bahkan boleh jadi hukumnya lebih keras dari itu. Ini tidak dikatakan sebagai fanatisme. Karena apa? Membela kebenaran sesuai dengan dalil dan mencela kebatilan sesuai dengan dalil. Adapun kalau benar atau salah dibela, inilah fanatisme. Dan inilah cara yang batil. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.